ketemu lagi bersama aku Hikmah Sri Agustina dengan NIM C2401221022. Di sini aku mau nge-review materi tentang analisis makanan ikan pada praktikum biologi perikanan. Nah, sebelum itu kebetulan pada praktikum tentang analisis makanan ikan ini aku masuk pada praktikum pengganti karena kemarin sempat kendala di kesehatan aku sehingga aku gak bisa mengikuti praktikum pada hari Sabtu dan akhirnya mengganti pada hari Rabu. Nah, bahas ke materi. Nah, analisis makanan ikan tuh apa sih gitu kan? Makanan itu penting untuk pertumbuhan ikan karena makanan juga berfungsi dalam pertumbuhan sel dan organismenya. Nah, makanan ikan tersebut terdiri dari organisme, bahan maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Nah, adapun kebiasaan makanan ikan atau biasa disebut dengan feeding habit adalah tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makanan. Analisa makanan ikan dilakukan melalui pengamatan isi usus ikan tersebut. Nah, ada jenis ikan yang aktif makan selama 24 jam dan ada pula yang hanya makan pada waktu tertentu saja. Kalau waktu yang aktif dalam 24 jam tersebut dinamakan sebagai feeding periodicity. Adapun tipe-tipe makanan ikan tersebut yang umumnya yaitu plankton, nekton, bentos, dan detritus. Nah, pada praktikum analisis makanan ikan, alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada mikroskop, yang kedua ada timbangan digital, yang ketiga ada kain lap dan tisu, yang keempat ada kamera digital, yang kelima ada cawan Petri, yang keenam ada kertas label dan spidol permanen, yang ketujuh ada botol sampel, kedelapan ada trash bag, yang kesembilan ada alat bedah, selanjutnya yang ke-10 ada alkohol 96%, yang ke-11 ada tentunya ikan segar, yang ke-12 ada kaca preparat, dan yang terakhir ada cover glass. Alat-alat tersebut digunakan dalam proses menganalisis makanan ikan. Nah, kalau prosedur kerja metode yang dilakukan pertama adalah membersihkan sampel usus dari formalin. Jadi pertama tuh kita bersihin dulu ya di ususnya itu kan dicelupin ke formalin kan. Nah, itu dibersihin dulu. Terus dikeringkan juga. Kemudian mengambil usus satu persatu untuk dihancurkan atau dikrik. Jadi kan di dalam usus tuh biasanya ada isinya ya. Nah, isinya tuh kita kerik, kita keluarkan menggunakan alat bedah. Pengerikan usus dilakukan untuk memisahkan usus dengan daging usus. Lalu, mengencerkan isi usus sekitar 10 cc atau 1 botol film. Nah, jadi si usus yang udah kita kerik, isinya itu kita encerkan menggunakan 10 cc Aquades atau 1 botol film. Selanjutnya, mengambil 1 tetes dari usus yang sudah diencerkan dan mengamatinya di bawah mikroskop. Nah, jadi si usus yang sudah diencerkan tersebut, yang sudah kita burai, yang sudah kita aduk, kita ambil menggunakan pipet, lalu kita teteskan kepada kaca preparat dan di atasnya tuh kita kasih cover glass, lalu kita amati di bawah mikroskop yang telah tersedia. Pengamatan dilakukan dengan minimal 3 kali ulangan dengan metode sensus. Setelah itu, mengidentifikasi jenis dan menyayat jumlah organisme yang ada dari setiap
lapang pandang dengan menggunakan buku identifikasi. Nah, jadi kan sesudah kita amati kan ada tuh organisme-organismenya tuh kelihatan. Nah, jadi di situ kita analisis, kita identifikasi ada organisme apa, namanya apa, ada berapa banyak di setiap lapang pandang. Kita kemarin itu menganalisis 5 lapang pandang. Jadi sedapatnya kita gitu. Kalau misalkan di lapang pandang pertama misal ada 5 organisme gitu dan berapa banyak di setiap satu organisme tersebut. Ya, kira-kira eh, seperti itu praktikum pada analisis makanan ikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena sebetulnya saya juga lagi proses pemulihan karena kemarin sempat dirawat juga jadi belum terlalu fokus untuk apa mengerjakan praktikum kemarin. Mohon maaf sebelumnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.